Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang Aditya. Nah, itu tadi sedikit cuplikan film pendek horor yang gue bikin sama narasumber gue kali ini. Karena narasumber gue kali ini adalah seorang videografer, video editor, dan juga dia sering bikin film pendek horor nih. Menurut kalian gimana nih kalau video pendek film horor itu dicampur sama podcast video kita? Gue minta pendapat kalian, tulis di kolom komentar ya. Langsung aja nih, kita sapa narasumbernya udah dari sebelah gua, Naldi. Ya Nal? Wis, gila. Ini jadi lu mau nyeritain nih pengalaman horor lu waktu lu berkunjung ke rumah saudara lu ya katanya? Iya, gue cuma sebentar doang sih sebenarnya di rumah gimana saudara sih gua. awal itu? Jadi awalnya tuh gue sama teman gue tuh mau ke arah Lembang. Dari bawah Bandung. Gue mau ke Lembang, gue cuman numpang parkir sama sholat maghrib. Nah, disitulah kejadiannya di rumah saudara gue. Oke, jadi banyak kejadian horor. Ada beberapa kejadian horor di Betul. situ. Oke, itu rumahnya rumah lama apa rumah gimana? Itu sebenarnya sih udah lama, cuman udah direnov lagi, bagus. Cuman biasa kita kalau ngumpul tuh ya sering ke sana doang gitu. Bisa saudara gue gitu. Itu tadi sedikit kisi-kisi lah cerita dari Naldi ini. Nah lu bikin film pendek ini apakah sekedar hobi apa sekedar gimana nih Nal? Gua film pendek tuh dari dulu tuh hobi sih sebenarnya. Hobi horor ya? Hobi horor. Gue suka banget horor dari dulu sih. Jadi lu emang niat mau hobi emang bikin film-film pendek kah iseng gitu ya? Iya. Nah itu lu ada channelnya nggak sih Nal? Ada kan? Ada dong. Oke, boleh disebut nggak tuh Nal? Channel gua di NR Project. Ya, bisa lihat nanti film-film gua sedikit film-film ya. Nah itu juga tadi kan awal kita udah bikin ya kan? Iya. Iseng doang. Nah, nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi. Nah jadi sahabat lonceng bisa langsung mampir ke channel Naldi ini ya. Oke, buat sahabat lonceng yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri. Dan bagi kalian yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke IG kita di @loncengmisteri, bisa langsung DM aja cerita kalian di situ ya. Ya udah deh, gua salah lama-lama lagi nih. Langsung kita mulai aja ceritanya. Oke Nal, itu gimana sih Nal awal mulanya itu? Jadi Kejadiannya itu? awal mulanya itu di tahun 2018. Oke. Gua sendiri ke Bandung naik mobil waktu itu sendirian karena memang iseng aja sih. Jadi gua ke rumah teman gua ke sana. Gua ngidenya itu 3 hari 2 malam di rumah teman gua, gitu kan. Jadi gue di sana tuh bertiga sebenarnya. Ya kita sebut aja cuman teman gua si A sama si B lah ya. Yeah. Cowok dua-duanya. Gue nginep rumahnya si A, jadi si B itu juga mampir juga nginep selama 3 hari 2 malam karena ada gue kesana kan. Oke. Karena mereka semua orang-orang Bandung gitu. Jadi di hari pertama ke hari kedua itu masih biasa aja, masih kita main standar lah, kita nggak kemana-mana, kita cuma di rumah doang kan. Terus di hari kedua gue berinisiatif untuk kita ngapain di rumah aja nih, gitu kan. Itu aja yuk, kita ke daerah Lembang yuk, atau enggak ke Surabian High lah gitu. Oh itu terkenal tuh. Terkenal banget kan Surabian High itu, pasti orang-orang udah pada tahu itu Surabian High itu di mana. Emang enak sih itu. Tempatnya enak kan. Iya. Jadi gua kesana itu sekitar jam 5 sore. Jadi gua mau mingguan lah di sana gitu kan. Oke. Jadi gua kesana satu mobil. Si teman gua si A ini dia ngasih tau gua dia ngajak ceweknya. Nah rumah ceweknya itu tengah-tengah sama dari rumahnya teman gua si A sama Surabian High itu tengah-tengah jadi rumahnya. Oh kelewatan jadinya. Jadi ngelewat, jadi kita iya, saling lewat. Sekalian lah ya. Sekalian lewat. Nah rumah teman gue itu di Riung Bandung. Dia arahnya kan ke Setiabudi, jadi di atas gitu kan. Iya. Nah kita nyampe rumah ceweknya itu jam 5:30, sekitar jam 5:30-an gitu kan. Sebentar kita main di sana sebentar, ngumpul sebentar, kita jemput, kita berangkat lagi lah ke arah Lembang Setiabudi. Ya. Pas di arah kita mau hampir ke sana, nyampe ke sana, gue punya ide kan, inisiatif karena itu mobil gue kan. Jadi gue cari aman supaya parkirnya itu nggak di tempat itu, karena kalau di misalkan di tempat itu tuh kayak
takut kesenggol motor lah, kesenggol orang lah, karena baret kan, takut baret gitu kan. Rame juga kan di sana. Rame juga, rame banget gitu kan. Karena gue tahu itu ada di daerah situ ada rumah saudara gue bilang aja sama temen gue, ya kita parkirnya di rumah saudara gue aja. Emang deket banget ya jaraknya? Deket banget, deket banget. Tinggal jalan jadinya? Di Gerlong, dekat daerah Gerlong gitulah. Budi pasti orang-orang udah pada tahu nih. Iya deket kan. Jadi kita ke sana karena pas banget maghrib. Jadi gue ya udah kita sekalian sholat maghrib aja di sana gitu kan. Kita nyampe ke sana. Jadi kalau kita parkir di sana itu jalan cuma 5 menit lah ke arah ke Surabaya itu. Jadi deket banget kan. Jadi nggak perlu pusing lagi kita mau ke masjid, mau sholat kan jadi nggak jauh kan. Yeah. Jadi nggak perlu mikirin sholat lagi kan. Jadi kita udah sholat, kita udah tinggal main gitu kan. Mobil pun aman gitu. Kita nyampe ke sana, kita disambut sama si penjaga rumahnya. Dia langsung nanya ke gua, "Loh, kesini?" gitu. "Iya, lagi main sebentar, besok pulang," gua bilang gitu kan. "Oh, numpang parkir ya," gue bilang gitu. "Sama sekalian mau sholat deh," gue bilang. "Sholat maghrib karena udah maghrib nih," gue bilang gitu. Ya udah, kata si penjaganya, "Ya udah, masuk aja ke dalam, sholatnya di dalam, nggak apa-apa." Masuk aja, masuk karena ya mereka juga udah pernah kenal juga karena memang sering main di situ juga, sering main ke sana. Nah, kita sholat di sana lah. Akhirnya habis sholat di sana, gue bilang gini, kita wudunya di dalam aja, gue bilang gitu. Jangan di luar karena gue nggak mau bikin repot sama penjaganya karena kita kan numpang doang kan. Iya, takut becek atau apa kan. Jadinya gue kesana lah gitu. Wudunya di atas, gue bilang gitu. Karena kalau kamar mandi di bawah tuh kamar mandi kering. Jadi nggak boleh kena air tuh nggak boleh. Gitu. Cuman WC doang untuk buang air kecil sama buang air besar gitu doang kan. Gue bilang di atas aja, gue bilang gitu. Kita ke atas nih berempat ya kan. Kita kan berempat kan. Cewek 1, cowoknya 2. Cowoknya 3 sama gue gitu kan. Kita ke atas lah. Nah, singkat cerita tuh ternyata gue lupa ternyata tuh si cewek itu tuh dia bisa ngeliat. Si ceweknya teman gue ini. Nah, ceweknya teman gue ini itu tuh juga memang kenal sama gue juga, kenal deket juga. Maksudnya kita juga memang sering kumpul, kenal juga, nggak terlalu inilah canggung lah gitu kan. Dia ini bisa ngeliat. Nah, gue itu lokasinya dulu ya, lokasinya. Jadi tuh lokasinya tuh dia tangganya tuh kayak L gitu kan, U gitu, tangganya U gitu. Rumahnya pas tangga, pas di depan kita mau pas naik itu ada cermin. Nah di tembok cerminnya itu kamar mandinya. Nah di samping cerminnya itu ada pintu kamar mandi. Samping pintu kamar mandi itu ada lorong. Ada lorong menuju ke arah jemuran. Tapi sebelum jemuran tuh di samping kirinya tuh ada kayak gudang gitu. Ada gudang, ada pintu gudang gitu. Nah, jadi si ceweknya ini dia tuh kayak gini nih di railing tangga. Ya, gimana? Ngelihat ke arah bawah gini. Dia tuh cuma gini doang. Dia diem doang. Terus gua kan sebagai orang awam, sebagai orang yang nggak tahu apa-apa soal ngeliat begituan, ya kan? Gue bercandain doang. Gue bilang gini, kamu ngeliat apaan? Sambil kita gitu. Ayo ngeliat apaan? Kasih tahu. Gue bilang gitu kan. Dia diem doang tuh. Dia nggak ada respon apa-apa. Dia cuma diem doang ke bawah, lihat ke bawah gitu. Tapi dengan muka yang yang biasa aja. Maksudnya dia nggak menoleh kemana-mana dan nggak yang orang kesurupan atau apa, enggak. Lurus aja gitu ya. Lurus. Dia kayak takut ke bawah gitu doang. Tapi gue bercandain terus kan. Udah, kita udah wudu, gua wudu, teman gua wudu, ceweknya wudu, kita sholat di bawah gitu kan. Nah, kita sholat di bawah, nggak jauh dari tangga tuh sholatnya, ya sekitar 3-4 meteran lah gitu. Kita sudah selesai sholat, pas rakaat terakhir, ceweknya itu nunduk dan ketakutan. Bener-bener ketakutan gitu, bener-bener ketakutan. Terus gue langsung ngeh kan, wah ini nggak bener nih kata gue. Gue langsung nengok ke belakang, udah selesai sholat. Oke, gue bilang gitu kan. Gue tahu, gue ngerti. Ayo cabut, gue bilang gitu langsung. Gue langsung bilang cabut tuh. Udah cabut. Jadi tuh arah dari rumah itu sampai gitu kan 5 menit tuh. Jadi sekitar 200-300 meter lah untuk keluar Jalan Raya Setiabudi. Nah pas di luar itu, pas di Jalan Raya Gede itu, cewek itu nangis kejer banget. Saking takutnya dia nangis kejer banget sampai benar-benar nangis. Kita kan nggak berani nanya ya, maksudnya lagi posisi seperti itu kan ya kita
ya mungkin tenangin dulu gitu. Udah kita makan, udah santai, udah enak. Tapi gue masih belum mau dia cerita gitu. Gue tetap nanya, cuman nggak enak juga karena dia masih trauma gitu kan. Iya. Besoknya gue balik, terus seminggu atau 2 minggu kemudian itu gue ada perlu sama dia via telepon waktu itu. Emang gue ada perlu, gue ada sesuatu yang harus gue bicarain sama dia. Gue langsung inget lah tuh kejadian itu. Gue bilang, waktu itu kamu kenapa sih? Gue bilang itu kan. Terus kata dia, yaudah deh aku sekarang cerita. Jadi waktu kita kesana, waktu kita parkir mobil itu, perasaannya udah gak enak. Oke. Rasanya udah gak enak. Jadi kita masuk ke dalam. Gue bilang kan kita udahnya di atas aja, kita ke dalam aja dulu, kita udah atau santai-santai dulu nggak apa-apa. Gue bilang gitu karena emang itu kan rumah keluarga yang ya udahlah, kalau misalkan ada yang saudara yang datang sambut aja nggak apa-apa gitu, tinggal situ juga nggak apa-apa gitu. Nah si cewek itu tuh pas di lantai bawah itu dia udah ngeliat sesuatu tuh, ada kakek-kakek. Ada anak kecil larian. Ya anak kecil kan pasti kan suka main-main kan, yang muter-muter gitu. Ada laki-laki. Tapi ya memang nggak cuman diliatin tok doang gitu. Oh ya udah, oke, kata dia gitu kan. Kita ke atas lah. Pas ke atas dia ngeliat sosok yang belum pernah gua tahu selama itu. Gua lebaran di situ, tahun baru di situ, atau ngumpul-ngumpul keluarga di situ, itu sama sekali kita belum pernah tahu kejadian itu kan. Maksudnya ada itu. Dia ngelihat ada sosok pakai baju merah. Oke. Si merah lah gitu, si Kunti. Tinggi sekitar 2 meteran lebih, badannya gede. Terus rambutnya tuh sampai keseret-seret tapi belakang, bener-bener panjang banget rambutnya. Terus mukanya tuh serem, matanya tuh kayak lu nggak tidur selama berapa puluh hari gitu. Jadi matanya tuh gini, jadi kayak ininya tuh kulit-kulitnya udah ini ya. Kulitnya tetapi sampai jatuh gini sampai ke bawah. Jadi gini, gitu. Makanya dia langsung nangis kan. Dia nangis, dia langsung, makanya dia waktu itu nangis kan karena mukanya seperti itu. Dan nggak cuman diliatin doang. Jadi si merah ini, kita sebut aja si merah ya. Iya. Si merah ini dia ngomong ke si cewek ini ternyata. Jadi ada interaksi komunikasi. Dia bilang gini si merahnya itu. Pakai bahasa Sunda. Atas we di dia. Ya, gitu. Jadi bahasa Indonesia tuh udah di sini aja gitu kan. Dan dia kaget, si cewek ini kaget selama dia bertahun-tahun dia ibaratnya hidup, baru kali itu dia ada makhluk yang bisa komunikasi sama dia. Oh, sama ini dia cuma bisa ngelihat doang berarti. Iya, dia bisa berkomunikasi. Betul. Oke. Jadi tiba-tiba dia, lah kok tiba-tiba ngomong. Cuman bahasanya tuh halus banget. Jadi kayak atas we di dia. Nenek-nenek gimana sih kalau ketemu nenek ngomong yang gitu kan enak gitu kan. Terus udah tuh kita bahkan dia terus kayak gini kan di railing tangga kan. Kita ke bawah, kita sholat. Jadi posisi sholatnya itu, posisi kita sholat itu kita di pojok. Jadi kita turun ke bawah, kita belok kanan. Jadi situ ada kayak pojok ruangan gitu. Memang khusus ruangan gede itu buat biasa kita nongkrong di situ, ngumpul-ngumpul di situ. Nah kita sholat di situ tuh di pojokan itu benar-benar sudut pojok gitu kan. Nah kita tuh sholatnya tuh kiblatnya tuh cerong ke kanan. Jadi benar-benar ke sudutnya gitu kan. Jadi imamnya itu si A, teman gue si A, gue di belakangnya di samping kanan, belakang kanan, teman gue si B itu di samping kiri, ceweknya si A itu di belakang gue, tepat di belakang gue. Ya kan. Rokat pertama ke rokat kedua, si ceweknya itu digodain sama si merah ini. Jadi kalau kita kan mata punya ekor mata kan? Iya benar. Ya kan? Atau kita bisa merasakan tuh di belakang kita, samping kita tuh ada sesuatu pasti kan. Kita ngerasain ada apa sih nih di belakang. Si ceweknya itu tuh bisa ngerasain. Jadi tuh dia tahu si merah itu di belakangnya dia. Tapi tepat di tangga gitu. Jadi 3 meter atau 4 meteran gitu loh di tangga gitu. Itu rokat kedua. Pas di rokat terakhir si merahnya itu berada di samping gua. Jadi di samping gua ngadepnya ke cewek itu. Benar-benar pas dia benar-benar melek. Jadi itu dia selama sholat tuh dia merem terus.
baca merem, sholat gitu-gitu. Tapi pas dia melek ke rakaat terakhir, ya menurut dia nggak ada lah, nggak akan ada karena kita lagi sholat gitu kan. Karena kata dia kalau kita sholat itu pasti tuh setan itu atau makhluk halus itu jauh kemana-mana, maksudnya jauh dari kita gitu, karena kita kayak dilindungin gitu kan. Tapi kalau ini enggak, mungkin karena dia ketakutan kali ya, karena udah lihat wujudnya aslinya begitu. Jadi itu si merah itu di samping gua, tepat benar-benar di kanan gua ini, menghadap ke dia ke belakang. Dia ngelihat nangis kan ya 2 meteran lebih ya kan, gede badannya, serem mukanya, warna merah juga terang gitu kan. Jadi langsung, bahkan gue bilang langsung, udah cabut. Nah, kita udah cabut kan. Jadi antara dari rumah itu sampai Surabaya Night keluar jalan raya itu kan 200-300 meter, ya kan. Di tengah-tengah perjalanan itu ada masjid. Jadi kita kalau kita mau dari kesana ke sini tuh lewati masjid dulu, baru ke rumah saudara gua, atau enggak dari rumah saudara gua masjid dulu, baru jalan besar gitu. Kita ini diikutin sampai masjid. Sama si merah ini diikutin. Benar-benar diikutin jalan. Habis itu udah masjid, dia muter balik, udah balik lagi katanya. Jadi dia lihat dari belakang tuh dia udah muter balik gitu. Udah benar muter balik ke belakang lagi. Mungkin areanya cuma sampai segitu doang gitu. Area si dia bisa jalan-jalan nih gitu. Makanya dia nangis. Itu kan. Oh, gue baru tahu ternyata situ ada ini selama bertahun-tahun, gue baru tahu. Nah biasanya kalau kita ke sana, kita bawa orang lain, yang diliatin itu bukan orang lainnya, tapi kita. Jadi misalkan kita, gue bawa lu nih ke sana nih, kita main ke sana yuk, yang diliatin pasti gue, lu nggak diganggu. Jadi ibaratnya, lu ngapain sih ngajak-ngajak orang, ini gue liatin nih gitu. Karena gue setiap hari tuh kalau ke sana tuh ada pernah ngeliat lah. Jadi ada ruangan kamar gitu di situ. Ada kamar, kan tadi gue diliatin tuh yang kamar itu yang ada kain-kain gitu kan, yang ada ini apa yang apa namanya kalau buat nyamuk tuh kayak kelambu gitu. Ya kelambu, iya. Kelambu gitu kan. Itu kamarnya serem sih anjir. Udah kelambu gitu. Jadi gue lewat dari balkon atas ke arah kamar mandi itu, gue ngeliat tuh di kasurnya itu rambut semua. Jadi cuman pala doang di tengah-tengah kasur. Tahu lo? Jadi bener-bener ya kayak gini, hitam gini nih. Hitam, bener-bener hitam full. Jelas banget itu ngeliat itu. Jelas, tapi gue cuman kayak lewat terus gue lewat gini terus jalan. Gue ngeliat apaan tadi ya? Kok rambut semua, gue bilang. Terus palanya tuh bener-bener muncung pala gitu. Lagi ngadep ke lu kan mukanya apa? Oh enggak, dia tutup rambut semua. Terus pas gue balik lagi tuh nggak ada. Putih itu, soalnya spraynya tuh putih. Iya. Kita nggak, saudara gue tuh nggak pernah spraynya tuh nggak pernah yang berwarna-warna, pasti putih. Jadi kita curiga ya, kenapa jadi hitam? Gue bilang, kenapa jadi begini? Tiba-tiba satu full, benar-benar full itu king bed yang gede, full rambut. Serem sih. Nah terus gue nggak percaya kan, karena yang tadi dibilang si merah itu kan. Jadi gue itu pernah mau syuting, gue ngumpul sama talent gue. Salah satu talent gue itu dia bisa ngelihat dari jarak jauh. Itu tahun 2020, udah lama dong ibaratnya. Covid nih berarti, udah Covid? Belum. Oh, awal berarti? Awal 2020, awal lah, apa 2019 akhir gitu kalau nggak salah. Gue kumpul kita sama-sama. Gue langsung ngasih tahu fotonya yang tadi tuh yang gue kasih lihat ke lu. Nih, gue kasih lihat. Lu lihat apa? Itu gue belum kasih tahu tuh, gue belum kasih tahu sosoknya seperti apa. Gue pengen tahu dia sama nggak, karena dia bisa dia bisa lihat apa enggak. Lu mau nyamain ya? Gue mau nyamain. Iya. Temen lu itu ya? Iya, gue mau nyamain nih. Lu tahu ada si merah itu benar-benar detail nggak taunya, karena gue belum cerita nih. Bener. Terus gue juga mau ngetes dia bisa nggak? Beneran bisa nggak gitu? Gue kasih lihat. Terus dia ngeliat gini. Lihat kayak gini kata dia. Merah ya? Rambutnya panjang ya? Mukanya gini ya? Gue langsung kaget dong. Saudara gue juga kaget. Hah, serius? Sama anjir, gue bilang, gue merinding nih. Sama gitu kan. Terus kata dia apa? Ini nih rajanya nih kalau di sini. Gue kalau kesana juga nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Kan gue pernah ngajak kan, waktu itu kan kita syuting kan. Gue bilang gini,
kapan-kapan kita syuting di Bandung rumah itu yuk, gue bilang gitu. Karena kan lu bisa nih, gue bilang gitu kan. Aman dong kita, karena lu bisa ngejagain kita. Lu juga mau syuting film pendek gitu ya? Mau bikin film pendek horor itu ya? Apa syuting iya, gue pengen syuting film horor di situ ceritanya. Gue gila juga kan. Iya. Udah itu rumahnya orang. Udah rumahnya horor, lu syuting di syuting film horor. Tapi emang gitu sih enak sih sensasinya. Sensasinya ada memang. Nah, jadi gue bilang kayak gitu. Kita kapan-kapan situ, gue bilang gitu. Kita syuting horor di situ. Terus dia jawab gini, ya udah, boleh. Dengan santainya dia bilang gitu. Cuman gue nggak mau tidur di dalam. Gue tidurnya di mobil aja. Oh gitu dibilang. Dibilang kayak gitu. Lah kenapa kata gue? Ya karena nanti bukan gue yang digangguin, tapi lu pada yang digangguin nanti. Lu diseret, diangkat ya, dipindahin katanya. Oh iya. Iya, katanya dia gitu. Jadi itu kok dia tidur di dalam katanya? kalau dia tidur di dalam, jadi bukan dia yang dikerjain. Jadi kita yang dikerjain yang nggak bisa ngelihat gitu. Kita dipindahin kemana lah, kita tiba-tiba tidur di bawah atau di atas dipindahin, kata dia gitu. Oh, itu kata dia tapi ya. Kata dia. Percaya nggak percaya juga? Percaya nggak percaya sih, iya. Karena kan kita belum kejadian iya, kan. Benar. Kayak gitu, dia langsung bilang kayak gitu. Wah, gokil juga sih. Tapi gue orangnya penasaran, pengen kesana, pengen bikin film di situ karena tuh rumahnya tuh asik banget dibuat film horor gitu. Iya benar. Karena tadi lu udah lihat kan? Udah lihat foto tadi. Udah kasih unjuk. Tapi nggak bisa dikasih unjuk ya karena itu buat lagi disewain ya katanya. Karena itu disewain ya, mungkin disewain. Ya pokoknya dekat Geger Kalong di Setiabudi rumahnya, dekat ada masjidnya. Ya mohon maaf ya jadi sahabat Tonceng buat fotonya. Jadi nggak bisa diunjukin karena lagi disewain ya. Karena memang itu rumahnya rumah villa buat sewa untuk orang-orang datang ke situ sih. Nah terus tuh di rumah itu tuh gue pernah kejadian juga aneh-aneh selain teman gue itu. Waktu itu gue ngumpul tahun baru kalau nggak salah jam 1-an. Saudara gue ini pengen kencing kamar mandi. Dia udah mau diri kan, tiba-tiba itu kamar mandi ada suaranya. Padahal kita lagi rame nih, kayak ngobrol, lagi nonton TV, ngobrol rame-rame, tapi kita nggak ada yang ke arah kamar mandi sama ke tangga sama ke arah lorong itu nggak ada. Terus gue bilang, ada yang kamar mandi tuh lagi mandi, emang shower gitu. Iya, suara orang lagi mandi. Lagi suara mandi. Udah tuh kita nungguin lama gitu kan. Kita ngobrol-ngobrol. Saudara gue ini kan dia pengen kencing kan. Jadi fokusnya dia kan kamar mandi dong. Lama banget tuh dia gitu. Tapi suaranya udah nggak ada tuh. Ya udah coba cek gue bilang gitu kan. Si saudara gue tuh bangun, ngeliat doang gitu. Set. Terus dia balik lagi langsung cepet. Seret. Kenapa lu? Coba lu lihat dah katanya gitu. Kenapa? Kamar mandinya kebuka. Kamar mandi kebuka, benar-benar kebuka, nggak ada. Jadi kamar mandinya di itu, kalau kita masuk ke dalam tuh, cetek, brak, baru kebuka pintunya. Jadi ada suaranya tuh pasti gede. Kamar mandi itu suaranya gede pintunya. Itu nggak ada sama sekali yang keluar. Terus gue langsung cek kan karena gue penasaran nggak orangnya kan. Masa sih gue langsung udah gue datengin, gue buka, brak, gue ngeliat dong itunya buat tempat showernya. Itu kering. Anjir, pernah ada suaranya tadi ya? Ada suaranya. Ada suara orang mandi ya? Dia itu kering banget. Gue sampai datengin sampai gue jekin kaki gue tuh kering. Terus tadi siapa yang mandi? Lu dengar itu ada sekitar 5 orang atau 6 orang kan yang denger. Nggak cuma gue doang atau berdua doang gitu ya. Karena itu banyak lagi rame. Ada yang lagi tidur, ada yang lagi masih bangun gitu kan. Aneh sih gila. Itu rumahnya aneh. Jadi sebelum tahun baru itu ada tahun baru yang lalu. Ada saudara gua. Jadi dia waktu itu lagi sendirian ke atas sendirian. Jadi kalau kita mau masuk ruangan kamar itu stop kontaknya itu adanya kita masuk kita harus gini. Kita harus gini, cetek gitu kan, baru nyalain gitu kan pas masuk. Pas kita lihat gini, dia lihat gini, tek nyalain. Dia di atas lemari itu pas kita kesini itu ada lemari. Di atas lemari itu ada koper digeranya sama dia. Dia merhatiin koper. Udahlah. Terus dia masuk lagi. Koper tadi koper apa bukan ya tadi gitu. Dia masuk lagi tapi dimatiin sama dia tuh. Gak ada nyalain. Itu gerak tiba-tiba kopernya. Gerak terus tiba-tiba mau jadi kaki. Jadi ada cewek tuh turun dari gitu. Di bawah gitu jadi gini. Turun gitu ke bawah si kakinya. Di atas lemari itu.
Jadi benar-benar uncang-uncang gitu. Gue ngebayangin gila, gue udah di posisi itu. Jadi dia pas lagi ngeliat gini, jadi cuma diem doang gitu. Terus habis itu dia cuma mundur doang. Set. Terus dia kabur. Gila. Dia uncang-uncang kaki gitu. Iya, gue ngebayangin ada di posisi itu. Uncang-uncang kaki. Parah sih. Nah, jadi di ruangan-ruangan itu sebenarnya tuh ada ya itunya sendiri-sendiri. Itu ada cewek, ini ada cewek. Pas tadi si ceritain saudara lu pas yang kaki itu gila, gue langsung kayak masuk ke situ kan kayak gue tiba-tiba langsung, itu ruangannya gelap. gue tiba-tiba kayak langsung kayak mikir jadi saudara lu, nyalain stop kontak kayak kan, ngeliat ke atas, koper, itu jadi kaki keluar. Jadi langsung set, terus ke bawah gitu, terus gini-gini. Langsung situ gila. Aneh banget menurut gua. Dari koper, jadi kayak ibaratnya dia duduknya gini kali ya, duduk di atas gitu kan. Terus tiba-tiba langsung turun kakinya gitu, kayak ada siapa tuh yang ngeliatin gua gitu mungkin ya. Mungkin gitu. Nah, waktu itu juga pernah saudara gua, adik gua, itu ngeliat saudara gua naik ke atas, cowok. Saudara gua yang di atas, ngeliat saudara gua tuh naik ke atas. Jadi continuity gitu. Oh, anjir. Sebenarnya si saudara gua yang cowok itu ada di luar. Lagi di luar, jadi itu continuity bener-bener nyambung. Nah tadi dia masuk ke kamar mandi kok. Iya tadi jadi aku juga ngeliat ke atas. Terus dia datang tiba-tiba dari depan. Cek ya. Lah tadi bukan ke atas, bukan. Nah, pas lagi abis itu pada panik juga kan karena ya continuity panik gitu kan. Itu ngumpulnya di belakang tuh, daerah belakang rumah itu. Nah rumah itu kita lagi ngumpul, itu orang tua nggak ada semua, lagi pada keluar tuh, lagi pada main semua. Itu yang ada anak muda semua di situ. Kita lagi ngumpul anak muda semua. Kita lagi mau rencanain itu kita mau kemana nih? Di Bandung nih kita mau kemana nih, jalan-jalan kemana? Pada ngereset apalah, mau ke lokasi kemana lah gitu. Lagi ngobrol-ngobrol itu, terus kita ngomongin lah yang soal yang tadi kaki tadi, yang koper tadi. Yang dikira koper. Dikira koper gitu. Itu lagi diituin, kita lagi bincang-bincang tuh soal itu lagi apa dia lagi ceritanya soal itu kan. Tiba-tiba kita lagi cerita gitu, jadi di atas kita tuh ada kayak apa kanopi gitu buat nutupin biar nggak hujan ya. Iya. Terus tiba-tiba apa namanya kerek yang buat gantung baju jatuh kayak segitiga tuh. Buak di atas itu. Dak. Terus kita pada ngeliat ke atas. Hah? Siapa yang lempar? Nah di ruang jemuran itu ada memang besi yang buat supaya yang maling nggak masuk. Cuma tuh besinya cuma segini doang. Jadi besi. Iya, tralis gitu kan. Iya, pintu tralis kan. Pintu tralis tapi semua segini doang. Lobangnya. Gimana caranya itu bisa keluar dari situ? Itu segitiga segini. Set. Gimana cara keluarnya dari situ? Terus gue langsung ke atas lari. Tek. Gue langsung lari ke atas. Gue lihat. Gue benar-benar itu ngeliat tuh. Ya itu beneran ituan apa namanya? Jemuran. Terus gue langsung ngambil si jemuran itu, gue nyobain. Gue trek dari atas. Ini nggak masuk loh. Gimana caranya? Iyalah, segitiga yang buat jemuran. Gue bilang gitu langsung dari bawah, langsung ke bawah. Ini tuh nggak muat. Siapa yang lempar? Gue bilang gitu. Udah abis itu kita pada diem di bawah. Gokil. Itu sih paling ya cerita yang dari teman gue sama saudaranya itu yang lihat koper itu, yang paling gue takutin sih. Sama gue sendiri yang lihat rambut segede kasur itu. Gokil sih itu rumah berarti. Gara-gara itu gue setiap ke Bandung tuh mikirnya pas kita ke sana tuh, aduh jangan sampai malam deh. Kapan kita ke sana? Mau ke sana? Ya Mas ya, ke sana ya. Enak tadi gue liat foto-fotonya PW banget rumahnya, tapi gitu rada-rada merah-merah gitu interiornya, kayu-kayu gitu ya, kayu-kayu gitu. Kayu-kayu. Interiornya kayu-kayu gitu, kayak rumah jadul. Kayu jati. Orang ininya aja apa? Kasurnya ada ininya tadi apa ya? Kelambu gitu kasur-kasurnya. Tapi PW kayaknya, namanya di daerah sono kan, daerah Lembang. Ya cuman kan ya kalau gua kesana tuh pokoknya jangan sampai malam aja. Karena dari jam habis maghrib itu pasti beda, hawanya beda banget. Gak apa-apa, ada gua memastikan santai. Kita kan bertiga ke sana. Itu benar-benar beda sih hawanya. Dan setelah itu nggak lama kita ngobrol soal itu, yang gue bilang itu jadi viral kan di keluarga nyokap gue gara-gara si merah itu. Beberapa bulan kemudian tuh
yang punya rumahnya itu meninggal. Saudara lu nih. Saudara gue yang punya rumah itu. Jadi suaminya, kakaknya nyokap gue. Oke. Itu yang punya rumahnya. Meninggal lah. Nah, kebetulan dia ada di sana. Meninggalnya di sana. Oh, meninggal di sana. Meninggal di sana. Karena ya udah lumpuh. Jadi lagi stay di sana, ya dia stay di sana lah gitu. Karena dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, dia stay di sana. Meninggalnya di sana nih Kak. Tapi di bawah, kasur bawah, di kamar yang bawah. Karena memang itu ruangan dia sendiri kan. Iya. Otomatis kita kesana lah. Gue sama cewek gue nyusul kan. Nyokap sama bokap gue duluan. Ya gue udah duluan aja gue bilang gitu kan. Ntar nyusul gue bilang gitu. Ya udah, terus pakai mobil apa? Ada udah pakai mobil, pokoknya ntar kesana gue bilang gitu, kesana. Cewek gue tuh bisa lihat tadinya. Cuman beberapa minggu yang lalu itu udah dihilangin si apa penglihatan yang buat kelihatan. Udah diobatin lah. Udah diobatin lah gitu kan. Cuman kan masih sisa-sisa dong, masih ngerasain basian. gitu. Masih basiannya masih ada. Kesana lah kita tuh rame kan. Tidur di sana. Terus karena kita udah pada tahu, cewek gue udah tahu tentang si merah itu. Cewek gue tuh pas ke atas tuh ragu. Walaupun itu rame ya, walaupun itu rame jadi ragu, jadi gak enak hati kesana tuh. Pas ngeliat ke arah lorong, ke arah ini tuh jadi sebenarnya pengen cepet-cepet ke ruangan lain lah gitu. Jadi kayak udah hawanya tuh beda banget. Apalagi kan ada yang meninggal juga di situ. Iya. Ada yang meninggal di situ udah 2 kali. Hah? Kakek gua meninggal di situ juga. Oh, meninggal di situ juga. Meninggal itunya kayak ngelepasin itu loh. Ngelepasin apa? Kepunyaannya dia. Jadi orang-orang dulu kan punya ini kan, punya apa namanya? Punya sesuatu pegangan gitu kan. Dia ngelepasnya di situ. Oh. Waktu gue masih kuliah sih waktu itu. Gue masih kuliah di Bandung. Dia ngelepasnya di situ. Enggak, itu tuh rumah itu tuh menurut gue saking PW-nya jadi orang kayak udah sakit udah apa kan kayak gitu udah di situ aja mau nyantai gitu ya kali ya. Iya. Kan? Jadi bukan emang nggak disengaja, emang disengaja pengen ke situ aja kan si orang. Iya benar. Memang ibaratnya udah istirahat kan. Udah istirahat ya. Kalau di Jakarta kan sumpek dong udaranya gak enak kan. Kalau di Bandung kan enak. Sejuk, adem, terus kalau keluar tuh udah ya enak aja karena rumahnya juga nyaman banget gitu. Apalagi namanya biasanya orang udah sakit kan ya pengennya yang nyantai. Nyantai kan. Yang tenang lah. Udah enak gitu. Udah akhirnya sebelum dia meninggal, jadi gue datang ke sana malamnya nyampe jam 7 malam dikabarin, gue langsung kabarin nih apa papi gini nih gue bilang gitu sama nyokap gue. Nyokap gue datang ke sana lah jam 10 malam. Betul lah mati. Sial kenapa gue nggak bareng aja sama nyokap gue daripada gue naik bis sendiri gue bilang gitu. Karena ya kejadian itu jadinya gue duluan, gue ngasih kabar, nyokap gue baru datang jemput, meninggalnya di Jakarta. Cuman kan dia sisanya udah nya gitu kan di situ. Karena pas lagi apa namanya? Lagi ngeluarin sisa itu, si penjaganya ini ngeliat tuh merasakan itu di garasi tuh rame. Ada orang rame banget lagi nungguin gitu, lagi berisik-berisik kayak ada orang datang tuh. Tapi pas dibuka jendela tuh sepi. Gak ada siapa-siapa. Jadi ibaratnya yang dari itunya dia tuh pada datang, pada nungguin gitu, pada nyaksiin gitu. Cuman gak ada siapa-siapa, pas dilihat dari jendela tuh gak ada siapa-siapa. Jadi ngeluarin unek-uneknya di situ. Baru meninggal di Jakarta. Jadi banyak yang aneh di situ sebenarnya. Iya. Penasaran sih gue pengen ke sono sih. Mana di Bandung lagi kan. Bandung enak sebenarnya. Iya. Cuman gue bilang jangan sampai malam. Kita nginep di sono. Anjir malah sereman dari saudara-saudaranya ya. Oke. Gue merinding gila yang kaki. Gue ngebayangin anjir. Dikirain koper tiba-tiba begini. Iya lu. Lu jadi gitu gimana lu? Lu kan gini, lampu ada gelap nih. Dikiranya koper. Tiba-tiba begini. Iya lu. Gue merinding langsung. Jadi rumah itu sekarang disewain masih disewain. Karena memang udah siapa lagi nih Patin? Semalam berapa sih situ? Berapa ya? Berapa juta? Gue kurang tahu kayaknya 3-4an kalau nggak salah apa 5 gitu rate-nya. Disewainnya per rumah apa per kamar? Per rumah dong. Per rumah dong ya. Jadi villa. Oh iya. Saudara gue nyewanya villa gitu. Penasaran ada kok villanya kalau lu cari pasti ada. Di aplikasi ada lah ya. Aplikasi ada. Cuman ya gue nggak mau kasih tahu karena itu disewa. Kalau rumah gue sih nggak jadi masalah. Ini rumahnya itu daerahnya berarti kiri kanannya apa? Rumah.
Kiri kanan rumah-rumah Jadi itu juga. kayak masuk ke townhouse gitu. Oh, masuk ke townhouse. Townhouse, daerah samping-samping kanannya rumah. Tapi nggak nempel kan? Nggak yang nempel. Nempel. Oh, nempel. Nempel. Si temboknya nempel, cuman rumahnya ya ada yang nempel, ada yang enggak gitu. Depannya ada tapangan gitu. Bukan lapangan sih, kayak masih tanah cuman rumput-rumput banyak gitu, cuma dipagerin gitu. Nah, itu kan townhouse kayak town hall kayak town ini gitu. Emang Ya. townhouse sih, cuma Kayak satu townhouse gerbang gitu ya? doang gitu. Ya, yang satu gerbang terus rumah gitu kan. Itu rame nggak yang di situ? Apa emang cuma rumah itu doang yang ada? Yang Oh, rame, banyak rumah di situ. Enggak, yang tinggal di situ rame nggak? Ada beberapa sih yang di Emang pojok. rata-rata di situ disewain. Enggak sih, cuman sewain cuman rumah itu sama samping kanannya. Oh, Jadi sisanya orang tinggal situ. Sisanya orang tinggal situ. Cuma kayak ada Penuh berapa? nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Kayaknya 6 sampai 7 sampai 8 nih rumahnya cuma. 6 sampai 8 Rumah. 6 sampai 8 rumah. Oh, jadi Sedikit, cuman rumahnya gede-gede semua. kadang kan ada yang satu townhouse itu cuman baru dia doang, cuman dia Oh, doang yang enggak, nempatin. Itu udah lama. Jadi itu udah lama, dulunya tuh kos-kosan gitu. Cuman karena mungkin gak laku, akhirnya dibangun lah. Jadi Wah, gitu. villa gede karena buat kumpul kita di situ kan di Bandung Soalnya enak. kalau sepi gitu berasa kayak baru satu rumah nih, dia doang yang nempatin. Emang Kayak iya, tenangnya berasa. berasa. Gak usah rumah deh. Gue ngekos kemarin di Bintaro. Di atas itu ada 10 kamar. Di atas nih, di atas itu lorong gitu ya di atas. Ada 10 kamar. Yang nempatin cuman gue berdua doang waktu itu. Ada orang satu di depan gue. Jadi nggak enak kan jadi. Jadi ke belakang itu kamar. Tadinya pada kebuka pintunya. Terus Gue tutup-tutupin anjir. tutupin. Gue tutup-tutupin atu-atu daripada gue suges setiap gue keluar kamar. Lewati Iya. kalian lihat. Gila, enggak untungnya gue ngambil paling depan. Soalnya kan emang kok itu Oh jadinya lu Kosong. nggak perlu lewatin Kalau kamar. dalam. Cuman gue ke dalam kalau mau nyalain air tuh nggak lu. Jadi cetrekan itu di belakang. Udah repot. Di kamar yang ujung si cetrekan airnya. Sama aja dong jadinya. Ya makanya itu kenapa gue tutupin pintunya setiap gue mau jetrekin air apa nyalain air, mau jetrekin air mau matiin air, gue harus ngelewatin tuh kamar-kamar yang kosong nggak lu? Iya tapi seru juga tuh kalau film. Iya. Kayak Pengabdi Setan 2. Tapi suasananya bagus, rumahnya bagus, rumah modern, bukan rumah yang tua. Oh, ini juga modern banget. Tadi kan lu lihat modern Iya. banget. Nggak cuman kan yang di kosan itu bagus sih. Cuman itu gue berasa sih, apalagi rumah gila. Untungnya rame ya di situ ya. Oke, berarti udah kita cukup akhiri dulu ya sampai malam ini ya videonya kali ini ya. Oke, dari cerita lo juga udah lengkap sih, udah mantep sih, udah jelas semuanya. Oke, thank you banget nih Nal, udah cerita-cerita nih di Lonceng Misteri nih. Dan sukses terus nih buat project film pendek lo nih. Amin. NR Project tadi ya? NR Project. Oke, nanti linknya gue taruh di deskripsi tenang aja. Jadi teman-teman sahabat lonceng nih jangan lupa mampir ke situ ya. Itu udah ada film pendek, ada berapa film sih yang udah lo buat? Kayaknya 10 lebih kayaknya ada. 10 lebih ya udah. Itu lo buat sendiri tuh? Itu gue buat sendiri, gue tulis sendiri, gue rekam sendiri, gue edit sendiri, gue direct sendiri semuanya. Gue pernah juga ikutan project sama salah satu televisi. Enggak, tapi emang itu berdasarkan hobi aja kan ya? Hobi karena gue seneng, horor tuh seneng. Ya hobi yang bermanfaat. Jadi sahabat lonceng jangan lupa mampir ya ke channel YouTube channel di ini. Ya, thank you Film kalau mampir. pendek-pendeknya nih. Oke, buat sahabat lonceng nih yang masih ada yang ingin ditanyakan nih sama Naldi tentang ceritanya, bisa banget langsung tanya langsung ke Naldi, atau pengen nanya project film pendek juga bisa banget nih, langsung tanya ke IG-nya. IG lu di mana? Di Rahadian ZNP. ZNP itu ada singkatannya. Oh, apa tuh? Zombie, nerd sama psikopat. Dadah. Dari dulu karena psikopat. dulu gue suka zombie, suka yang foto buku sama psikopat juga. Film-film kayak gitu gue suka. Makanya horor sekarang. Nanti linknya bakal gue taruh juga di deskripsi ya. Ya udah Nal, thank you banget nih Nal udah mampir-mampir ke channel Lonceng Misteri ya. Jangan kapok. Enggak lah. Mendekat. Ya, Kita bikin film lagi nanti. iya pasti. Ya udah. Akhir kata gue Gilang Aditya izin pamit. Naldi juga izin pamit. Bye bye.